Selamat pagi semuanya. Saya Netral Manwaru, NIM 1905010005 akan mempresentasikan bab 4 yaitu definisi, kriteria dan konsep UMKM. Pada bab 4 ini teman-teman kita ada 6 subbab yang harus kita pahami betul. Yang pertama adalah definisi UMKM, yang kedua adalah kriteria UMKM, yang ketiga adalah ciri-ciri atau karakteristik UMKM, yang keempat adalah kemiskinan sebagai upaya pemberdayaan UMKM, dan yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tidak mampu menjawab persoalan UMKM, dan yang keenam adalah berbagai masalah dari UMKM. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang pertama adalah definisi UMKM. Pada definisi UMKM ini teman-teman, banyak sekali pandangan, baik itu dari kementerian, dari lembaga dunia, dari negara-negara lain juga, dan juga termasuk dari undang-undang. Nah, pada penjelasan saya kali ini saya lebih memfokuskan untuk menjelaskan daripada perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pengertian UMKM. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi 3 adalah ada usaha mikro, ada usaha kecil, dan ada usaha menengah. Nah, usaha mikro, usaha produktif perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha kecil, usaha ekonomi produktif berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha, bukan perusahaan atau anak cabang yang dimiliki atau dikuasai oleh atau bagian langsung atau tak langsung dari usaha menengah atau besar. Usaha menengah itu adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha, bukan perusahaan anak cabang yang dimiliki atau dikuasai oleh atau bagian langsung atau tak langsung dari usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan undang-undang. Nah, ini adalah pengertian UMKM yang dibagi dalam 3 kategori. Ada usaha mikro, ada usaha kecil, dan ada usaha menengah menurut perspektif daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, artinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini dia mengatakan bahwa UMKM itu adalah suatu badan usaha. Badan usaha, baik itu nanti dia berbentuk perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh undang-undangnya atau yang diatur oleh undang-undang. Nah, untuk lebih memahami betul apa definisi UMKM ini, kita masuk pada apa itu kriteria yang dimaksudkan. Kriteria UMKM berdasarkan modal dan pendapatan, maka UMKM yang dibagi 3, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah itu memiliki kriteria. Usaha mikro itu asetnya itu adalah 50 juta dan omset yang dihasilkan itu adalah 300 juta. Ini udah maksimum. Ya, begitu juga dengan usaha kecil, asetnya itu sekitar lebih dari 50 juta sampai 500 juta dengan omset pendapatan itu adalah lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar maksimumnya. Dan yang ketiga adalah usaha menengah. Asetnya itu adalah sekitar lebih dari 500 juta sampai 1 miliar dengan pendapatan atau omset itu adalah sekitar lebih dari 2,5 M dan sampai dengan 50 M maksimumnya. Nah, jadi itu adalah kriteria UMKM yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tadi. Selain dari modal dan pendapatannya atau omsetnya, maka ada kriteria lain yang bisa kita lihat daripada UMKM ini, yaitu berdasar pada tenaga kerja. Ya. Yaitu kalau dia usaha mikro, maka tenaga kerja yang dibutuhkannya itu adalah hanya sekitar kurang dari 4 orang. Kenapa? Sedikit, karena ini adalah mikro, berskala kecil, atau bisa kita katakan dia berbasis rumahan. Ya.
Dua, usaha kecil itu tenaga kerjanya sekitar 5 sampai 19 orang. Sedangkan usaha menengah tenaga kerjanya itu adalah sekitar 20 sampai 99 orang. Karena memang skalanya itu udah semakin tinggi, maka semakin besar perusahaan atau badan usaha, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat. Sekarang kita masuk pada subbab ketiga, yaitu ciri-ciri UMKM. Ya. Ciri-ciri UMKM ada 5 teman-teman. Yang pertama, belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan. Yang kedua, SDM yang berpendidikan itu rata-rata rendah. Ya, kurangnya SDM yang berpendidikan di UMKM. Yang ketiga adalah belum mengenal perbankan. Yang keempat, tidak memiliki izin usaha atau SIU, ya. Dan yang kelima adalah karyawan itu kurang dari 4 orang. Nah, selanjutnya kita masuk pada karakteristik UMKM. Ya, karakteristik UMKM ini teman-teman dibagi 3 juga dalam bentuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dan berdasarkan karakteristik UMKM ini nanti kita dapat melihat apa perbedaan itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama, usaha mikro. Karakteristik yang utamanya itu adalah komoditi berubah-ubah. Artinya produk yang dihasilkan oleh usaha mikro ini teman-teman, dia tidak hanya satu produk saja yang akan dihasilkannya. Mungkin di tahun pertama periodenya itu akan menciptakan produk atau komoditi A. Bisa saja pada tahun kedua itu akan menciptakan produk atau komoditi B. Ya. Yang kedua, itu tempat usaha tidak menetap. Begini juga dengan tempat usahanya. Ya. Itu berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan daripada usaha itu sendiri. Yang kedua, usaha kecil. Komoditi tidak gampang berubah. Nah, ini adalah perbedaannya udah mulai nampak antara usaha mikro dan usaha kecil. Dan kedua, tempat usaha umumnya menetap. Dan yang ketiga itu usaha menengah. SDM baik dan handal. Dan yang ketiga adalah dan kriteria keduanya adalah legal. Ya. Teman-teman, sekarang kita masuk pada kemiskinan sebagai upaya pemberdayaan UMKM. Nah, kenapa kemiskinan ini menjadi salah satu faktor supaya kita atau bangsa Indonesia ini memberdayakan UMKM? Ya, karena memang kemiskinan itu teman-teman, itu masih terjadi di negara kita. Ya. Tingkat pendapatan kita itu sangat rendah, sehingga banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau masih dikategorikan berdasarkan kriteria miskin, itu tergolong daripada orang-orang miskin. Ya, jadi kenapa harus UMKM? Karena dengan UMKM akan membuka banyaknya lapangan pekerjaan. Dan kemiskinan sebagai alasan perlunya memberdayakan UMKM sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkecukupan untuk mengentaskan kemiskinan, dan dapat dilakukan dengan menguatkan UMKM. Nah, itu teman-teman, karena memang faktor kemiskinan ini itu yang menyebabkan kita harus memberdayakan UMKM. Ya, karena dengan UMKM harapannya banyak lowongan-lowongan pekerjaan terbuka, ya, banyak masyarakat yang ingin berusaha, yang membuka peluang-peluang usaha, sehingga dengan itu maka pendapatan mereka meningkat, sehingga yang dari posisi di bawah garis kemiskinan naik menjadi masyarakat yang berkecukupan, sehingga tingkat kemiskinan di negara kita ini setiap tahunnya semakin berkurang. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk pada poin yang keempat, itu adalah yang kelima itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tidak mampu menjawab persoalan UMKM. Nah, ini masalah Undang-Undang Nomor 20 ini sebenarnya banyak sekali perbaikan-perbaikan teman-teman.
Ya, kenapa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini tidak bisa menjawab persoalan UMKM? Ada beberapa poin-poin, ada sekitar 8 itu. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu adalah definisi karakteristik UMKM yang dirumuskan semata-mata berdasarkan pendekatan kapitalis, dan ini sudah tidak sesuai dengan sistem kita. Kita bukan sistem kapitalis. Jadi inilah salah satu juga merupakan faktor tidak mampu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini tidak mampu menjawab persoalan UMKM. Selanjutnya itu adalah tumpang tindih program pemberdayaan UMKM. Yang berikutnya adalah masalah lembaga, ya. Yang belum terjawab adalah ketidakjelasan bentuk dasar dan sumber jaminan terhadap pemerataan UMKM. Jadi itu adalah beberapa poin-poin tentang mengapa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tidak mampu menjawab persoalan daripada UMKM. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada poin yang keenam. Itu adalah berbagai masalah UMKM. Yang pertama itu adalah manajemen. Ya, bukan hanya UMKM, setiap usaha itu maka permasalahannya adalah manajemen. Kenapa UMKM masalahnya manajemen? Karena tenaga kerja tadi yang dibutuhkan di UMKM ini sedikit, sehingga tenaga kerja itu dapat mengambil alih 2 atau 3 bahkan lebih posisi jabatan, sehingga manajemennya itu kurang bagus. Ya. Kedua, itu adalah produksi dan pemasaran. Ya, yang namanya saja usaha kecil menengah, maka produksinya, baik itu dalam bentuk teknologinya, ya, itu masih kurang. Ya, masih kurang. Ditambah lagi kalau misalnya keuangan usahanya tidak bagus, ya. Selanjutnya adalah keuangan. Ya, seperti saya katakan tadi, ini juga merupakan faktor utama yang menjadi masalah UMKM, pemodalannya. Ya, UMKM sulit sekali mendapatkan modal. Ya, sulit sekali mendapatkan modal karena ribetnya administrasi untuk mendapatkan modal. Itu salah satu faktornya. Ya, terus tidak ada jaminan juga para pemberi modal untuk memberikan modalnya di UMKM, karena bisa saja nanti tidak ada kemungkinan tidak balik modal. Maka ini adalah merupakan faktor yang membuat UMKM itu perkembangannya itu terhambat, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah hukum. Ya, hukum juga menjadi masalah. Kenapa? Karena ribetnya hukum itu, apalagi tidak mendukung fungsi-fungsi daripada UMKM, tidak mendukung harapan-harapan daripada UMKM. Ya, misalnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tadi, ada misalnya itu adalah masalah lembaga. Ya, masalah lembaga yang terlalu ribet terhadap pemerataan. Itu juga termasuk, ya, hukum yang menyebabkan UMKM itu mendapatkan masalah. Jadi itu adalah beberapa poin-poin penting atau penjelasan terhadap bab 4 ini mengenai definisi, kriteria, dan konsep UMKM. Ya, mungkin singkat sekali saya menjelaskannya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada beberapa perkataan yang salah atau ada makna yang kurang dimengerti. Mohon dimaklumi, dan atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita lagi, selamat pagi.